Jejak Kepu Kanigoro, pewaris dinasti Majapahit, memilih jalan hidup sunyi di lereng Merapi. Ki Ageng Kepu Kanigoro memilih jalan hidup pahit sebagai pengembara spiritual di lereng Merapi Merbabu ketimbang terlibat pusara konflik politik perebutan kekuasaan dinasti kerajaan Majapahit. Ki Kepu Kanigoro yang petilasan atau makamnya di Dusun Pojok, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, darah birunya mengalir terah Brawijaya V, penguasa terakhir dinasti kerajaan Majapahit. Beberapa referensi sejarah menyebutkan Ki Kepu Kanigoro, putra Andaya Diningrat IV, Adipati Pengging yang menikah Ratu Pembayun, putri Brawijaya V. Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V menikahi Putri Campa, Dewi Anarawati, melahirkan 3 anak. Putri pertama, Ratu Pembayun, dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging. Putra kedua buah perkawinan Prabu Brawijaya V dengan Dewi Anarawati bernama Raden Lembu Peteng, berkuasa di Kadipaten Madura, dan putra yang ketiga Raden Jaka Gugur, buah cinta Adipati Handayaningrat IV dan Ratu Pembayun, melahirkan Raden Kepu Kanigoro dan Raden Kepu Kenongo. Selisih usia keduanya hanya terpaut 1 tahun. Kepu Kanigoro lahir 1472 Masehi dan Kepu Kenongo lahir di tahun 1473 Masehi. Raden Kepu Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi vanaprastha, pengembara spiritual atau seorang pertapa muda. Perjalanan spiritual Kepu Kanigoro sangat panjang, hingga sampai di punggung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kini masuk wilayah administrasi Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Menurut para pini sepuh di Kecamatan Selo, tempat pertapaan Raden Kepu Kanigoro berada di lereng Gunung Berapi legendaris dan menyimpan jutaan misteri belum terungkap. Gunung Merapi, tempat pertapaan Ki Kepu Kanigoro tersebut, kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo, Kecamatan Selo. Konon, Turgo berasal dari kata Anggentorogo, dapat diartikan genturaga, mesuraga, bertirakat. Turgo adalah tempat menempa raga dan spiritual Ki Ageng Kepu Kanigoro semasa mudanya. Sebagai tempat menempa fisik dan psikis, termasuk olah batin spiritual, hingga kini Turgo masih dianggap sebagian besar warga setempat sebagai tempat keramat. Penelusuran sumber lain ada, sementara pihak yang meyakini makam Ki Kepu Kanigoro di Desa Turgo, bukan di Dusun Pojok, Desa Samiran, sebagaimana keyakinan warga Kecamatan Selo selama ini. Tentu, kepercayaan ini masih sangat bisa diperdebatkan, apalagi mengingat Kanigoro adalah penganut Siva Buddha yang lazimnya dikremasi. Perdebatan bisa menjadi lebih panjang, karena ada juga yang berkeyakinan lain, Ki Kepu Kanigoro Muksa. Sebagai orang sakti, kemungkinan itu sangat ada. Seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang muksa, dan tempat pamuksan itulah yang dikenal dengan sebagai makam petilasan di Dusun Pojok, Desa Samiran. Sejak kepergian Raden Kepu Kanigoro dari Kadipaten Pengging, Raden Kepu Kenongo kembali kehilangan orang yang dicintai. Sebab tak lama setelah itu
Ramandanya, Adipati Handayaningrat IV mangkat ke hadirat ilahi. Sejak itulah, Kebo Kenongo menggantikan sang ayah sebagai Adipati Pengging, kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging. Sesuai adat tradisi kerajaan, seharusnya putra pertama yang menggantikan tahta ayahandanya. Namun demikian, Ki Kebo Kanigoro tetap bersikukuh dengan keputusan hidupnya sejak awal. Pewaris tahta dinasti kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjalani pahit dan sunyinya hidup di lereng Gunung Merapi, Merbabu, sebagai pengembara spiritual, menjauhkan diri dari kubangan pusaran intrik politik kekuasaan yang tak jarang menimbulkan pertumpahan darah. Tak hanya Maharaja Brawijaya V, keruntuhan Majapahit berdampak juga cerai-berai para pewaris dinastinya. Kebo Kanigoro memilih jalan hidup sunyi di lereng Gunung Merapi. Pengasingan diri para pewaris tahta Majapahit beragam alasannya. Ada yang menghindari pertumpahan darah karena intrik politik perang saudara demi meraih kekuasaan. Ada juga yang lebih memilih berpegang teguh keyakinan agama nenek moyangnya, tak mau menganut ajaran agama baru yang didakwahkan Raden Patah, putra Brawijaya V, pendiri Kesultanan Demak Bintoro, penerus dinasti kerajaan Majapahit. Leluhur masyarakat Tengger misalnya lebih memilih mengasingkan diri ke Gunung Bromo. Ada juga yang menyeberang lautan, menetap hingga menjadi leluhur masyarakat di Pulau Bali. Sebagian di antaranya mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Tercatat sejarah Candi Ceto dan Candi Soko di Kabupaten Karanganyar adalah peninggalan era keruntuhan kerajaan Majapahit. Sedangkan Kebo Kanigoro lebih memilih menempuh jalan sunyi, mengasingkan diri menjadi pertapa di lereng Merapi, gunung berapi legendaris yang syarat misteri. Dalam silsilah Trah Brawijaya V disebutkan Kebo Kanigoro adalah sebuah saudara kandung Kebo Kenongo. Keduanya putra Ratu Pembayan, putri Kertabumi yang setelah bertahta di kerajaan Majapahit bergelar Brawijaya V. Ratu Pembayan diperistri Sri Mangkurung Handayaningrat Pengging atau Ki Ageng Pengging. Kala itu berkuasa di Kadipaten Pengging, sekarang masuk wilayah administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dengan Kebo Kenongo, saudara mudanya yang kemudian menggantikan tahta kekuasaan ayahandanya menjadi penguasa Kadipaten Pengging. Kebo Kanigoro sejak kecil tidak tertarik intrik politik kekuasaan karena menurutnya intrik politik dinasti lebih mengedepankan ambisi. Selain menghalalkan berbagai cara, tak jarang menimbulkan pertumpahan darah perang saudara demi meraih tahta. Terlebih, sejarah kelam runtuhnya Kadipaten Pengging dikarenakan serangan prajurit Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak Bintoro, terhitung masih keturunan Brawijaya V juga. Peristiwa pertumpahan darah sesama dinasti kerajaan Majapahit antara Kadipaten Pengging dengan Kesultanan Demak Bintoro ini nyaris menewaskan seluruh keluarga Kebo Kenongo. Satu-satunya keluarga Kadipaten Pengging yang hidup, Mas Karbet, putra Kebo Kenongo yang kala itu masih balita tadi, berhasil diselamatkan dan diungsikan Sunan Kalijaga ke rumah bibinya di Desa Tingkir. Karena itulah setelah remaja dia lebih dikenal bernama Joko Tingkir. Tak hanya Kadipaten Pengging, keruntuhan kerajaan Majapahit pun karena gempuran Kesultanan Demak Bintoro di era kepemimpinan Raden Patah, tak lain putra Brawijaya V yang kala itu bertahta di kerajaan Majapahit. Suramnya intrik politik kekuasaan itulah menjadikan Kebo Kanigoro
Sejak kecil, lebih memilih mengembara, bertualang spiritual, religius. Setelah remaja, dia menempuh jalan sunyi menjadi bertapa di lereng Gunung Merapi. Tak banyak yang tahu, Ki Kebo Kanigoro, pewaris dinasti Majapahit yang menjalani hidup sunyi di lereng Gunung Merapi, adalah guru spiritual dan ulah kanuragan kesaktian Joko Tingkir. Ki Kebo Kanigoro semenjak kecil memang memilih mengasingkan diri dari kekayaan dan kemapanan hidup istana Kadipaten Pengging. Putra pertama Adipati Pengging, Handoyo-Ningrat, lebih dikenal juga Ki Pengging Sepuh, ini lebih suka mengembara ke hutan belantara sambil mencari guru spiritual dan ulah kanuragan. Hingga ayahandanya lengser ke Prabon dari kekuasaannya, Kebo Kanigoro memutuskan menyerahkan tahta penerus Kadipaten Pengging kepada Kebo Kenongo, adik kandungnya yang juga terah Raja Majapahit, Brawijaya V. Sejak saat itulah, Kebo Kanigoro yang secara adat dinasti Kerajaan Majapahit bertahta sebagai Adipati Pengging, lebih memilih menjalani hidup sunyi menjadi bertapa muda di lereng Gunung Merapi. Namun demikian, bukan berarti Ki Kebo Kanigoro acuh tak acuh terhadap permasalahan pelik yang menimpa keturunan Brawijaya V, terutama yang terkait Kadipaten Pengging dan keluarga besarnya. Mas Karabat yang lebih dikenal Joko Tingkir dikisahkan terbentur masalah besar berkait nama baiknya di hadapan penguasa Kesultanan Kerajaan Demak Bintoro, Sultan Trenggono. Penelusuran literatur sejarah menerangkan Mas Karabat adalah putra Ki Kebo Kenongo yang semasa hidupnya bertahta di Kadipaten Pengging. Saudara muda Ki Kebo Kanigoro, Joko Tingkir, yang baru saja dilantik sebagai prajurit di Kerajaan Demak Bintoro, membunuh lurah atau kepala prajurit yang terkenal congkak dan suka pamer kekuatan. Dadung Awuk namanya. Karena kelancangannya membunuh lurah prajurit itulah Sultan Trenggono memecat keanggotaan prajurit Joko Tingkir. Tak hanya itu, Mas Karabat juga diusir dari Kerajaan Demak Bintoro. Dalam keterpurukan nasib dan kegalauan hatinya, Joko Tingkir yang kala itu sudah yatim piatu mengembara hingga sampai lereng Gunung Merapi dan bertemu pamannya, Ki Kebo Kanigoro. Singkat cerita, setelah kepergiannya dari lereng Merapi, Joko Tingkir seperti mendapat pencerahan untuk memecahkan permasalahan peliknya. Tidak diceritakan jurus pencerahan apa yang diajarkan Ki Kebo Kanigoro kepada Joko Tingkir keponakannya. Berbekal ilmu spiritual dan gemblengan ulah kanuragan pamannya inilah, Joko Tingkir bergegas kembali ke kota Raja Demak Bintoro. Bersamaan dengan itu, Ki Kebo Kanigoro juga memerintahkan 3 cantrik murid andalannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Uragil, menemani kepergian Joko Tingkir. Solusi yang didapat di lereng Merapi itu kemudian dikenal dengan tragedi Kebodanu. Sesampai di Demak Bintoro, Sultan Trenggana beserta keluarga kerajaan tengah berwisata di Gunung Perwoto. Mengetahui keberadaan raja beserta keluarganya, Joko Tingkir melepas Kebodanu, seekor kerbau gila, karena telinganya ditaburi tanah dari pemakaman. Spontan, kerbau gila itu pun menyerang pesanggerahan raja, dan tidak satupun prajurit maupun punggawa kerajaan yang mampu menangkapnya. Di saat yang tepat, Joko Tingkir tampil berani menghadapi kerbau gila tadi. Hanya dalam hitungan menit, Kerbau Danu tewas
di tangan Mas Karbet. Atas jasanya itulah Sultan Trenggana mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wira Tamtama, kepala prajurit Kerajaan Demak Bintoro. Kisah dalam babat tersebut bisa saja sebenarnya hanyalah kiasan. Setelah dipecat sebagai prajurit, Joko Tingkir sengaja menciptakan kerusuhan di Kerajaan Demak Bintoro. Kemudian tampil sebagai peredam huru-hara untuk mendapatkan simpati lagi dari sang penguasa. Berangkat dari huru-hara Kebo Danu inilah prestasi Joko Tingkir sangat diperhitungkan Sultan Trenggono, hingga kisahnya bergulir diangkatnya dia sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya, dan menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Mas Karbet alias Joko Tingkir, putra Kebo Kenongo, tak lain juga keponakan sekaligus murid Kebo Kanigoro. Nama kebesarannya kian moncer. Bersamaan itu, karir politiknya pun makin menanjak pesat. Wilayah Pajang yang semula hanyalah kadipaten di bawah Kesultanan Demak Bintoro, kemudian menjadi Kerajaan Pajang. Dari Kerajaan Pajang semasa Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir bertahta, inilah Kerajaan Mataram Islam terakhir. Kerajaan Mataram Islam awalnya tanah perdikan hadiah Sultan Hadiwijoyo kepada Ki Ageng Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan kekuasaan Arya Penangsang, penguasa Kadipaten Jipang Panolang. Di lain cerita, Ki Kebo Kanigoro juga diceritakan tokoh spiritual Jawa yang emoh masuk Islam. Konon selepas Majapahit runtuh, beberapa kerabat kerajaan yang menolak dakwah Islam memilih mengasingkan diri hidup di pegunungan, belantara hutan atau tempat-tempat tak berpenghuni yang jauh dari jangkauan kekuasaan Kerajaan Demak yang menjadi poros kekuasaan baru di Jawa. Salah satunya adalah Ki Ageng Kebo Kanigoro. Menurut penuturan salah satu versi babat Tanah Jawi, nama aslinya adalah Raden Kebo Kanigoro. Adiknya bernama Raden Kebo Kenongo dan Kebo Amiluhur. Ketiganya adalah putra pasangan Handoyo Ningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh dan Retno Pembayun. Nama asli Handoyo Ningrat adalah Joko Sengara. Ia diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya, Raja Majapahit. Versi babat yang diculik Menak Dali Putih, Raja Belambangan, putra Menak Jingga. Jaka Sengara berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya. Joko Sengara kemudian menjadi Adipati atau Raja Muda Pengging, bergelar Handoyo Ningrat atau Ki Ageng Pengging I. Versi lain menyebutnya Joyo Ningrat. Putra-putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Tercatat, Kebo Kanigoro setia pada agama Siwa atau Buddha hingga akhir hayatnya ketika bertapa di puncak Gunung Merapi. Sementara Kebo Kenongo memilih masuk agama baru Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Saat saudaranya Ki Kebo Kenanga masuk Islam, Kanigoro emoh ikut, lalu pergi meninggalkan kerajaan. Kebo Kanigoro lantas melakukan perjalanan dan melakukan laku bertapa. Sebelum berdiam di lereng Merapi, Kebo Kanigoro bertapa di Ambarawa, Jawa Tengah. Lantas berpindah-pindah ke berbagai tempat, di antaranya
sampai ke desa Rejosari dan desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Setiap kali berpindah tempat, Kebu Kanigoro juga berganti nama, dan beberapa nama samarannya yang paling terkenal adalah Ki Ageng Prawoto Sidik dan Ki Putut Karangjati. Dan salah satu lokasi petilasan yang diyakini sebagai makam Ki Ageng Kebu Kenongo terdapat di Samiran, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Di Selo, bangunan inti makam Kebu Kanigoro hanya dibuka tiap malam Jumat. Di sekitarnya terdapat makam tanpa isi sebagai petunjuk arah, yang mana nisan membujur utara selatan. Di kawasan makam terdapat sepasang pohon beringin yang dahulu diyakini sebagai gerbang utama masuk makam. Pada hari biasa pun, ada saja orang yang datang ke makam ini. Biasanya adalah orang-orang yang memiliki permintaan untuk dikabulkan. Menurut penulis atau tokoh kejawen Damar Sasangka, dalam salah satu tulisannya, Raden Kebu Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kebu Kenongo lahir tahun 1473. Jadi, sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebu Kanigoro masih berusia 6 tahun dan Raden Kebu Kenongo masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebu Kanigoro pergi meninggalkan Pengging. Ia memutuskan menjadi seorang pertapa dalam usia muda, melakukan olah batin di daerah lereng Gunung Merapi. Tempat Ki Kanigoro pernah bertapa di lereng Merapi sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo yang masuk kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Damar Sasangka, Turgo berasal dari gabungan dua suku kata Anggentur Rogo yang artinya menggembleng diri di bawah bimbingan Ki Kebu Kanigoro. Ilmu kanuragan Mahesa Jenar meningkat tajam. Bahkan jika harus melawan para sesepuh dunia, persilatan sekalipun tidak akan kalah, sehingga Mahesa Jenar kemudian disebut sebagai titisan dari mendiang Pangeran Handoyoningrat sendiri. Bahkan oleh sebagian kalangan tua, Mahesa Jenar yang merupakan karakter fiksi dipandang lebih hebat dari gurunya yang tokoh historis tersebut. Kitab Babat Sunan Tembayat tahun 1443 Saka menyebut bahwa Kiai Purwoto Sidik atau Ki Kebu Kanigoro, anak Ki Ageng Pengging Sepuh Boyolali, menikah dengan Nyi Gadung Melati dan memiliki beberapa putra-putri, antara lain Ki Ageng Gribik I atau Pangeran Kedanyang, Kiai Ageng Banyu Biru II, dan Roro Sekar atau Roro Tenggok atau Roro Endang Widuri. Selain itu juga ada pula kepercayaan bahwa Ki Ageng Kebu Kanigoro juga memiliki beberapa anak yang pindah ke Bali dan menurunkan beberapa keturunan di sana. Pemirsa budiman, itulah tadi kisah sejarah Kebu Kanigoro menurut beberapa versi. Benar salahnya sudilah kiranya penonton membenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.